mereka melahirkan anak bernama Safa Aurelia Pratama. Selisihnya sih nggak jauh, hanya 6 bulan. Itu artinya ada 2 kemungkinan. Yang pertama, anak itu terlahir prematur atau ibu dari anak itu sudah hamil duluan di luar nikah. Jadi, kemungkinan besar Safa adalah anak kandungku. Ya Allah. Ini kan tasnya Safa. Kok ada di troli ini? Gue harus segera cari Safa sebelum orang itu membawa pergi jauh. Sekarang tugas kamu adalah eksekusi anak itu. Kalau sudah, kabar saya. Dia itu adalah ancaman besar buat saya. Jadi habisin dia. Dan jangan sampai ninggalin jejak. Enggak. Gue hanya sesuai ikutin perintah. Gue eksekusi dia. Dan gue lupain semuanya. Mana mobil tadi? Aduh, kehilangan jejaknya lagi. Gue harus mencari tempat yang tepat buat eksekusi anak itu tanpa meninggalkan jejak. Mungkin gue bawa aja ke luar kota. Siapa nih? Kayaknya ngikutin gue. Jangan-jangan ini orang mau nangkep gue. Gue harus kecoh dia dan kabur secepatnya. Akhirnya gue bisa singkirin duri yang bakal mencelakai gue. Safa. Sekarang gue aman. Gak ada lagi yang perlu gue cemaskan. Kelihatannya lagi happy banget nih. Kenapa, Kak? Bukan urusan kamu. Oh, aku tahu. Jangan-jangan uang 200 miliarnya udah ditransfer ya sama Pak Gani? Fred, kamu gak usah ikut campur ya. Lebih baik kamu fokus sama kerjaan kamu sendiri. Dan aku gak akan segan-segan untuk mencat kamu dari perusahaan. Walaupun kamu itu adalah adik kandung aku sendiri. Sebenarnya ada masalah apa ya? Aku harus cari tahu. Mungkin nanti di kantor aku bakalan dapat informasi. Sekarang lebih baik aku jenguk dulu Om Wibowo. Gue harus bisa lebih dekat ke mobil itu. Gue mau lihat kayak apa wajah penculik itu.
Bas, lo harus hati-hati. Di radius 1 kilometer itu ada persimpangan. Dan itu titik yang sangat krusial. Oke. Apakah ada kemungkinan mobil yang gue kejar Niko? Kemungkinan ada. Yang penting lu jangan terprovokasi untuk mendahului persimpangan. Karena kalau sampai dia belok, lu bakal kehabisan waktu buat putar balik. Apa itu mobilnya Baskara? Bener, Dan. Siapa yang dikejar? Penculik, Dan. Barusan orang ini menculik anaknya Gani. Apa? Siapa orang yang menculik anaknya Gani? Hah? Apa dia dari kelompoknya Bram? Sepertinya tidak, Dan. Profiling penculik ini agak berbeda. Bahkan dia bekerja sendiri. Tidak kelompok seperti anak buah Bram. Niko, apa ciri-ciri orang itu? Ciri-cirinya dia berbadan tegap, Dan. Tinggi, dan sangat jago mengelabui. Dan juga skill nyetirnya bisa diacungin jempol. Bahkan Baskara sampai kewalahan. Niko, mau bantu Baskara sampai tuntas. Setelah itu, kamu lacak siapa orang ini sebenarnya dan dari mana asalnya. Dan juga cari apa saja kejahatannya. Siap, Dan. Gue nggak boleh kejebak lampu merah nih. Bodoh amat. Gue mau nabrak orang juga, bukan urusan gue. Yang terpenting, gue bisa lolos dari kejaran dia. Woi! Udah tahu lampu merah, masih aja lo nyerobot. Rasain. Ketinggalan jauh kan? Mas, hati-hati dong Mas kalau bawa mobil Mas. Kalau saya ketabrak gimana? Iya. Maaf Pak, Maaf ya Pak ya. Tolong ya lain kali jangan diulangin lagi Mas ya. Iya Pak. Dia berhasil lolos dari lampu merah lagi. Bas, ingat yang gue bilang. Pengejaran di tempat ramai itu sangat krusial. Lo harus berhati-hati. Jangan sampai ada korban kecelakaan. Oke. Sorry Niko. Tadi gue terlalu fokus di lampu merah. Karena gue kepikiran Safa terus. Sorry. Gue paham, Bas. Yaudah sebentar. Gue cek dulu mobil kemana. Mobilnya mengarah ke pinggiran kota arah utara. Dan lo harus kejar dia cepet. Oke. Baskara terlihat seperti kehilangan kontrol. Nggak biasanya seperti ini dia. Mungkin dia terlalu panik, Dan. Karena dia harus menolong anak sekecil Safa. Kalau sampai Safa kenapa-napa, dia pasti bisa dimarahin abis-abisan sama Gani. Dan itu berpengaruh banget sama misi kita, Dan. Bahkan dia bisa dikeluarin dari rumah Gani. Saya paham pemikiran dia sampai sana. Tapi apapun itu, dan apapun kondisinya, keselamatan harus diutamakan. Udah, Dan. Bas, lu denger kan? Komandan minta lu juga mengutamakan keselamatan orang lain. Siap. Niko, bantu Baskara semaksimal mungkin. Saya tinggal dulu. Siap, Dan. Ya Allah, hatiku saat ini sangat gelisah. Entah kenapa. Apakah soal masalahku dengan Mas Gani? Atau ada hal baru yang lainnya? Safa, semoga kamu baik-baik aja ya, Nak. Aku sangat mengkhawatirkan Safa, tapi aku percaya Bas pasti akan menjaganya. Tapi kenapa aku masih begitu gelisah ya? Sepertinya aku perlu sholat duha untuk menenangkan diri.
Ya Allah, badanku lemas banget ya Allah. Perasaanku juga gak enak banget. Ada apa ini sebenarnya? Ya Allah. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berikanlah ketenangan hati pada hamba ya Allah. Lindungilah orang-orang yang hamba sayang ya Allah dari mara bahaya. Amin ya Rabbal Alamin. Ya masuk. Bo. Maaf Bu, Ibu kan dari tadi belum makan. Saya buatkan bubur ya Bu. Saya khawatir Ibu dari tadi kan belum kemasukan makanan apa-apa. Nanti aja nggak apa-apa Mbok. Saya belum lapar. Kalau saya lapar nanti saya bilang sama Mbok ya. Iya Bu. Ya udah kalau gitu saya permisi Bu. Makasih banyak. Mie Oven. Wow. Pilihan lebih sehat. Mie-nya lurus, rasanya enak banget. Lebih sehat, enak lagi. Mie Oven. Mas. Meskipun Mas Gani masih marah sama aku, tapi dia gak akan membiarkan aku kenapa-napa. Kamu kenapa, Nak? Ayo duduk. Gimana rasanya? Kepalaku sakit banget, Mas. Perasaanku gelisah. Hati aku gak tenang gitu loh, Mas. Aku takut terjadi sesuatu sama kamu dan Safa. Kamu hanya berpikir berlebihan. Sebaiknya kamu istirahat. Supaya kamu cepat sembuh. Kemarin aja berantem terus. Sekarang romantis banget. Peluk-pelukan, pegang-pegangan. Emang kadang-kadang Pak Gani sama Bu Nuna tuh gak bisa diprediksi ya? Ya alhamdulillah. Doain aja, mudah-mudahan mereka baik-baik aja. Kalau kenapa-napa kan kita juga yang repot. Ya Allah, Bi. Tumben loh, Mbok pinter loh. Setuju. Saya benar putih ya. Makasih ya, Mas. Bas gawat. Kenapa, Niko? Mobil itu masuk ke daerah yang jarang ada CCTV. Lo harus cepat kejar dia. Oke, nggak apa-apa. Biar dia gue urus sendiri. Tapi gue minta tolong. Tolong lu bantu tetap pantau ya. Pasti, Bas. Yang penting lo harus cepat kejar dia sebelum dia hilang dari pantauan gue. Iya, Nik. Sama gue minta tolong sama lo, Niko. Tolong lo cari tahu informasi mengenai penculik itu. Gue dapat datanya dari CCTV. Akan gue kirim ke lo. Pasti, Bas. Gue akan usahakan untuk cari. Lu kirimin aja fotonya. Sebentar, kok.
Kok, foto dari CCTV udah gue kirim ke lo. Gue minta tolong sama lo. Kalau lo udah dapat petunjuk atau apapun itu, informasinya tolong kabarin ke gue. Karena ini menyangkut nyawanya Safa. Siap, Bas. Kenapa Safa diculik? Siapa dalang dibalik ini? Siapa dalang dari penculikan Safa ini? Apa musuhnya Gani? Gue harus tahu dari Gani. Teleponnya Gani nggak diangkat. Kalau gitu gue telepon Nuna deh. Gue telepon Nuna nanti. Gue takut Nuna malah khawatir. Apa-apa deh. Gue telepon Nuna aja. Karena mau gimana pun Nuna tetap. Nuna adalah ibunya Safa. Teleponnya Nuna juga nggak diangkat. Ya udahlah. Gue akan kasih tahu mereka nanti. Good morning. Morning, Freya. Gimana sekarang keadaan Om? Udah enak kan? Good. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Om, ngomong-ngomong aku mau nanya deh. Kemarin pas kita teleponan kan ada suara perempuan. Kata Om itu temen Om. Siapa ya? Iya, ada. Temen Om. Kenapa emangnya? Orangnya kalau Freya boleh tahu kayak gimana ya Om? Iya, aku penasaran aja sih. Soalnya aku nggak mau Om temenan sama orang yang sembarangan. Iya, dia orangnya baik, perhatian, bisa bikin Om ketawa, dan yang paling penting, dia bikin Om jadi nggak kesepian, Freya. Kenapa emangnya? Nggak apa-apa, Freya nanya aja kok. Lagian kalau Om senang, Freya juga ikut senang. Tapi Om harus ingat, Om harus tetap hati-hati sama orang yang baru dikenal, ya? Iya sih, benar juga kata Freya. Tapi sepertinya Meta bukan orang yang perlu dicurigai. Dia orang baik kok. Orang tadi tangguh juga, gue yakin. Itu orang bukan orang sembarangan. Gue harus ganti plat nomor gue, biar bisa melabui dia. Ya. Salah apa orang tuanya? Sampai-sampai Andrew mau ngebunuh anak ini. Anak yang polos. Peduli gue, bukan urusan gue juga. Untung gue selalu bawa plat nomor palsu. Emang niatnya buat jaga-jaga sih. Gue juga harus tempelin beberapa stiker biar beda sama mobil yang tadi. Let's go, baby. Aduh, kepala aku pusing. Aduh, aku di mana? Ini mobil siapa ya?
Ini bukan mobilnya papa sama mama. Duh, tadi kan aku di toilet sekolah. Siapa orang itu? Mbak, Safa takut. Perfect. Ternyata efek obat yang gua kasih ke dia ini awet juga. Sampai-sampai dia belum sadar. Halo. Juga. Ih, pakai kebelet segala lagi gua. Tunggu, gua pastiin. Oke, aman. Awas. Kata mama kalau ada orang asing langsung kabur. Mana anak kecil ini? Hah? Jangan-jangan dia kabur. Ya! Dia pasti belum kabur jauh dari tempat ini. Woi! Bocah! Di mana lo? Lu gak akan bisa kabur dari gua. Kalau sampai Nur tahu, dia pasti bakalan marah sama gua. Gua harus dapetin dia. Mana ya mobil ya? Ya Allah. Hamba khawatir banget ya Allah sama Safa ya Allah. Tolong lindungilah anak hamba ya Allah. Mana ya mobilnya? Itu bukan ya? Kayaknya itu di mobilnya. Iya, kayaknya itu mobil penculiknya. Mobilnya sama tapi platnya beda lagi. Pak, kemana ya? Ini kan sepatunya Safa. Berarti seharusnya Safa nggak jauh dari sini. Safa! 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 Aku capek sekali. Woi!
Itu pasti suara Safa. Pak, tolong! Pak, tolong! Safa! Tolong! Tolong! Itu dia. Semua kekayaannya Om Wibowo. Karena satu-satunya pewaris dari Om Wibowo akan tinggal nama aja. Siang, Om. Siang. Freya, kamu ada di sini juga? Om, gimana kondisi Om? Kondisi Om semakin membaik kan, Om? I'm good. Alhamdulillah. Kamu lihat sendiri kan? Drew, Om pengen cepat banget keluar dari sini, Drew. Om baru boleh pulang kalau dokter bolehin Om pulang, ya. Selama dokter belum bolehin Om pulang, Om stay dulu di sini. Syukurlah, Om. Saya pun juga ikut senang mendengar kalau keadaan Om itu semakin membaik. Bahkan ketika saya bekerja di kantor aja, saya selalu kepikiran mengenai kondisi Om di rumah sakit. Dan saya benar-benar merasa bersalah, Om. Karena saya nggak bisa menemani Om terus di rumah sakit. Ya, kamu tetap harus kerja, Drew. Udahlah, kamu fokus aja dulu sama kerjaan kamu. Kamu nggak perlu khawatir sama Om, ya. Anyway, gimana sama keadaan perusahaan kita? Berkat arahan dan bimbingan Om selama ini, akhirnya valuasi perusahaan kita semakin meningkat, Om. Jadi semua ilmu yang telah Om berikan kepada saya benar-benar sangat berguna, Om. Terima kasih banyak ya, Om. Dan saya mohon supaya Om bisa terus membimbing saya, supaya saya bisa mendapatkan banyak lagi ilmu dari Om. Ya, good. Gila, jurus menjilat Kak Andrew beneran parah deh. Mana Om Ibu nggak sadar lagi. Hey Andrew, tapi Om pikir sekarang kamu harus bisa ngajarin Freya. Supaya dia bisa kerja seperti kamu. Biar gimana pun juga nanti kamu pasti butuh Freya loh. Untuk bisa mengelola perusahaan kita. Nanti kalau Freya udah banyak belajar ilmu dari kamu, kan kamu juga yang untung. Dia bisa full support buat kamu. Iya, Om. Apa coba yang bisa aku pelajarin dari dia? Ilmu ngejilat. Tolong! 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 Safa! 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 Tolong! Lo nggak akan bisa lari dari gua. Mas. Makasih ya, Mas. Kamu nggak mau ke rumah sakit? Gak perlu, Mas.
Sini kamu duduk, Mas. Aku cuma butuh istirahat kayaknya, Mas. Karena pikiran aku dari tadi itu gelisah, Mas. Bu, buburnya dimakan ya, Bu. Ibu kan belum makan dari pagi. Makasih ya, Mbok. Silakan, Bu. Kamu belum makan dari pagi. Pantesannya kamu lemes, nak. Mau makannya sekarang? Iya, Mas, aku makan sekarang. Saya suapin aja. Seandainya saya sakit, apa kamu akan sedih, nak? Kalau aku nggak sakit, apa kamu masih mau terus mendiamkan aku, Mas? Mas, makannya boleh dilanjut nanti nggak? Kepala aku sakit banget. Kayaknya aku harus rebahan. Boleh aku selonjorin kaki? Boleh. Maaf ya, Mas, kaki aku diangkat. Safa. Astagfirullahaladzim. Mas, aku punya firasat buruk, Mas. Safa, Mas. Udah, kamu tenang. Kamu jangan mikir yang enggak, nak. Mas, aku takut terjadi sesuatu sama Safa, Mas. Safa tuh bakal baik-baik aja. Kalau kamu mikir yang enggak terus, nanti malah kejadian. Mas, perasaan aku benar-benar gak enak, Mas. Aku harus telepon Bas sekarang. Apa ini memang firasat buruk untuk Safa? Tapi bukannya Safa kenapa-napa. Bisa aja karena Pak Wibowo mau mengambil Safa dari saya dan Nuna. Ya Allah. Banyak banget miss call dari Bas. Apa jangan-jangan ya Allah, kenapa gak diangkat ya? Semoga kamu baik-baik aja, sayang. Halo, selamat siang, Bu. Halo, selamat siang Bu Nuna. Saya mau tanya kabarnya Safa gimana ya, Bu, di sekolah? Maaf Bu, apa Pak Baskara belum memberitahu Ibu? Kasih tahu apa ya, Bu? Jadi tadi pagi Safa tidak ada di kelasnya, Bu. Sejak jam pelajaran masuk, Safa belum masuk kelas juga. Gak mungkin, Bu. Safa pergi ke sekolah bareng sama Baskara. Benar, Bu. Itu juga yang saya dengar dari Pak Baskara. Jadi tadi dia kembali ke sekolah untuk mengantar botol minuman Safa. Dan di situ kami baru tahu kalau Safa tidak ada, Bu. Terus anak saya di mana, Bu? Anak saya kemana? Anak saya sama siapa? Tolong jelaskan sama saya, Bu. Kami juga sudah mencari Safa di sekitar sekolah, Bu. Tapi Safa belum juga ditemukan.
Pak Baskara tadi menemukan ada jejak orang yang membawa Safa pergi, Bu. Dan sekarang Pak Baskara sedang mengejarnya, Bu. Apa maksud Ibu Safa dibawa sama orang asing? Itu artinya Safa diculik sama orang, maksud Ibu? Iya, benar, Bu. Halo. Bu, tolong jelasin sedetail-detailnya ke saya. Pak Gani, dengan sangat menyesal, saya sampaikan bahwa ada orang asing yang sudah membawa Safa pergi, Pak. Kami sangat mohon maaf ya, Pak. Kok sampai bisa kejadian? Bukannya petugas keamanan di sekolah? Jadi penculik itu menyamar sebagai OB, Pak. Lalu dia mengelabui penjaga toilet dan Safa dibawa pergi lewat samping sekolah, Pak. Sekali lagi kami mohon maaf ya, Pak. Terus setelah itu gimana? Saya juga belum tahu kelanjutannya, Pak. Yang jelas Pak Baskara sekarang ini sedang mengejar penculik itu, Pak. Terus kenapa dari pihak sekolah sama sekali nggak ada menghubungi kami berdua? Maaf, Pak. Saya pikir Pak Baskara sudah menghubungi pihak keluarga, Pak. Safa di mana, Mas? Mas Safa diambil sama orang, Mas. Mas Safa diambil sama orang, Mas. Kita harus cari Safa. Oke, kita akan cari Safa sampai ketemu, oke? Oke. Safa? Safa? Ya Allah. Safa? Misi Pak, maaf Pak. Misi Pak. Safa. Safa, sayang bertahan ya. Mas, ayo Mas. Kita harus segera pergi, Mas. Kita harus selamatkan Safa. Ayo, Mas. Gan, gue mau kasih berkas laporan tentang ada apa, Gan? Lo perintahkan semua orang-orang kita untuk cari Safa sampai ketemu. Safa? Kenapa Safa? Safa diculik, Dan. Tugas utama lo sekarang. Pastiin siapa orang yang udah berani menculik Safa dari gue sama Nuni. Oke, untuk kasus ini gue yang akan tanganin langsung. Baskara di mana sekarang? Tadi pagi itu Bas nganterin Safa ke sekolah, Nil. Dan tadi setelah aku telepon pihak sekolah, bu gurunya Safa bilang Baskara lagi mengejar si penculik itu. Tapi Baskara udah update posisinya di mana sekarang? Enggak dong, Nil. Aku teleponin dari tadi nggak diangkat. Coba saya telepon dulu, Tak. Ternyata Bas sudah nelfon saya.
Gak diangkat. Pasti ada sesuatu yang terjadi sama Bas. Gimana, Mas? Pas tadi udah telepon, tapi saya coba telepon nggak diangkat. Siapa, Mas? Anda apa sih hantu telepon? Nggak mungkin juga saya ngangkatnya di sini. Anda Nuno. Saya angkat telepon sebentar. Dari siapa, Mas? Telepon dari siapa ya? Siapa orang yang lebih penting dari Safa? Gak mungkin dari kolega bisnis. Dalam keadaan seperti ini, Mas Gani pasti akan mereject teleponnya. Apa jangan-jangan dari penculik itu? Dia menelpon untuk meminta tebusan. Dan mungkin aja Mas Gani memang gak ingin aku mendengar. Halo. Halo, Pak. Ada apa? Lama sekali kamu mengangkat teleponku, Gani. Saya lagi di rumah, Pak. Saya kurang leluasa untuk mengangkat telepon dari Bapak. Ada barang kiriman hari ini. Kamu harus proses transaksi hari ini juga. Jangan-jangan hantu yang sudah menculik Safa. Supaya dia bisa mendesak saya melakukan transaksi ini. Kenapa kamu diam, Gani? Apakah Bapak tahu menahu soal penculikan anak saya? Apa maksudmu? Anak saya diculik. Dan di saat yang bersamaan, Bapak menghubungi saya untuk melakukan transaksi untuk Bapak. Sombong sekali mulutmu, Gani. Saya tidak menculik anakmu. Hanya untuk memaksamu untuk menuruti perintahku. Maaf, Pak. Tapi saya nggak bisa melakukan transaksi ini untuk Bapak. Karena saya harus cepatnya mencari anak saya. Anak saya dalam bahaya. Nah, kita berangkat sekarang. Ayo, Mas. Ethan. Kurang ajar. Berani-beraninya dia menutup teleponku begitu aja. Malah menuduhku menculik anaknya. Tidak menghargai aku. Ini sudah satu penghinaan buat aku. Kalian, cepat kalian seret Gani ke sini. Bawa dia di hadapanku untuk meminta ampunan di telapak kaki aku. Cepat! Siap, Bos. Gani. Om, ya ampun. Om, kenapa, Om? Om. Sus, tolong ke ruangan Om saya ya. Soalnya Om saya lagi kambuh. Safa, Opa kesini karena kangen sama Safa. Kangen sama anak cantik, anak pintar. Ya. Opa bawa permen nggak? Iya, Opa sih bawa. Tapi kan kamu lagi sakit. Dua-duanya terbang, terbang. Ya, kita terbang. Layangannya mana layangannya? Layangannya mana layangannya? Seru. Om yakin keadaan Om sudah semakin membaik, Om? Apa perlu kita melakukan pengecekan lagi, Om? Safa. Safa. Om kenapa tiba-tiba kangen sama Safa ya?
Ya Allah, ada apa sama anak itu? Om khawatir banget sama Dian, Bu. Ya. Feeling seorang kakek sama cucu memang benar juga ya. Betul, Om. Safa sekarang sudah tenang di alam sana. Kenapa sih Om Wibowo segitu kepikirannya sama Safa? Apa karena Om merasa kesepian? Jadinya Om Wibowo nganggep kalau anaknya Pak Gani kayak cucunya sendiri. Tapi kasihan juga ya kalau dia sampai sakit terus kayak gini. Coba aku hubungin Daniel ya, Om. Siapa tahu aja Pak Gani mau ngasih kesempatan Om untuk ketemu Safa. Udah, Frey. Percuma. Gani pasti udah nggak mau lagi berhubungan sama kita. Iya, betul, Om. Kita memang nggak usah berharap apapun lagi sama mereka. Apalagi mereka sudah benar-benar mengkhianati kita dalam urusan bisnis kemarin itu, Om. Mereka main membatalkannya secara sepihak aja. Om, kalau gitu saya mau pamit pergi, Om. Karena masih ada urusan lagi di kantor. Yaudah, Andrew. Kamu kalau ada kerjaan di kantor, pergi aja nggak apa-apa. Baik, Om. Permisi, Om. Frey, kamu juga kalau masih ada kerjaan di kantor nggak apa-apa. Pergi aja. Om nggak apa sendirian di sini. Enggak, Om. Aku menunggu sampai perawatnya datang. Safa di mana, sayang? Dan lacak HP-nya si Bas. Cari tahu posisinya dia di mana sekarang. Oke, gue hubungin hacker kita di kantor dulu. Halo, tolong kamu lacak keberadaan nomor yang saya kirim tadi. Cepat ya, saya butuh segera. Mas, apa kasus penculikan Safa ini ada hubungannya dengan pekerjaan kamu? Bukan itu pertanyaannya untuk sekarang ini, Nak. Tapi ada di mana Safa? Anak kita. Tapi kalau memang itu betul, Mas, harus berapa kali aku peringatin sama kamu, aku nggak mau Safa kenapa-napa, Mas. Tolong jauhi pekerjaan kamu yang membahayakan itu. Aku mohon, Mas. Bisa nggak kamu nggak usah ngomongin pekerjaan saya? Dengan kamu sekarang berdoa, Nak, supaya saya bisa mikir di mana saya harus cari Safa. Safa bertahan ya sayang. Nggak mau kamu kenapa-napa. Sus, saya minta tolong Sus, tolong selamatin anak ini Sus. Mari Pak, ikut saya sebelah sini. Ayo. Permisi, Pak. Dokter, saya minta tolong dok, tolong sembuhin. Ya dok. Saya harap Bapak untuk tenang terlebih dahulu, Pak. Kami harus periksa pasien terlebih dahulu. Sampai separah ini, gimana kejadiannya, Pak? Saya sendiri kurang tahu persis dok, tapi begitu saya temukan anak ini sudah dalam kondisi seperti ini dok. Sepertinya Safa terjatuh. Yang kami khawatirkan adalah ada luka dalam di tubuh pasien. Kami harus melakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Jadi mohon maaf Pak, sebaiknya Bapak silakan menunggu di luar Pak, agar kami bisa mengambil tindakan untuk pasien.
Ya sudah, ya nggak apa-apa dok. Tapi saya minta tolong sama dokter, tolong dok. Tolong lakukan semaksimal mungkin untuk anak ini dok. Baik Pak. Mari sus. Baik dok. Safa bertahan ya. Ya Allah, gimana kalau sampai Safa nggak ketolong? Gimana kalau hasil tes DNA membuktikan bahwa dia benar-benar adalah anakku? Ya Allah, aku udah kehilangan segalanya. Jangan sampai aku juga harus kehilangan Safa. Aku harus mengabari Nuna dan Gani. Loh, HP ku kok nggak ada? Pasti di mobil. Bos. Mana buktinya? Saya nggak mau kamu cuma ngomong kosong doang ya. Hei, jawab. Anak itu udah beneran meninggal. Anak itu jatuh dari atas tebing. Pas saya lihat, dia udah nggak bergerak lagi. Kamu kenapa nggak bawa jasadnya? Saya nggak bisa deketin dia. Karena udah banyak warga yang nolongin anak itu di bawah. Jadi, masih ada kemungkinan kalau anak itu masih hidup? Saya nggak tahu anak itu selamat atau enggak. Yang terpenting, dia luka parah. Walaupun dia selamat, dia pasti bakalan cacat seumur hidup. Saya nggak peduli apapun itu ya. Karena yang saya bikin, anak itu lenyap. Kata-kata saya kurang jelas. Hah? Kurang jelas! Cari di mana anak itu sekarang. Dan pastiin kalau kerjaan kamu kali ini nggak gagal. Kamu tuh bisa nggak sih? Anak itu harus benar-benar lenyap dari dunia ini. Kamu ngerti nggak? Cuman dia satu-satunya yang bisa menghancurkan semua rencana saya. Sekarang kamu kerjain dengan benar. Dan pastiin kalau kamu pasti sukses. Sekarang kamu kerjain tugas kamu. Baru nanti saya bayar. Baik, Bos. Tang! Gimana kalau Safa masih hidup? Apapun caranya, Safa harus lenyap. Gue harus kabarin Nuna. Ya. Banyak banget Nuna miss call. Tapi mau gimana pun Nuna juga harus tahu. Nuna berhak tahu karena Nuna adalah ibu kandungnya. Nuna. Ternyata Safa adalah anak kita, Nuna. Kenapa dulu kamu nggak bilang sama aku sebelum aku bertugas? Dan sekarang kondisinya Safa. Gue harus kuat. Gue harus tenang buat ngadepin ini semua. Insya Allah Safa pasti selamat. Bes. Halo Bes, di mana kamu sekarang Bes? Apa Safa sekarang sama kamu? Non Safa sudah ketemu Ibu. Sekarang Non Safa lagi ada di IGD sedang ditangani sama dokter Bu.
Ya Allah, Nak. Di rumah sakit mana sekarang Safa, Bas? Non Safa sekarang di Rumah Sakit Sehat Raya, Bu. Oke, saya ke Rumah Sakit Sehat Raya sekarang, Bas. Di mana anak saya, Bas? Anak saya. Anak gue. Siapa yang nyulik Safa? Jawab pertanyaan saya, Bas. Saya masih belum tahu, Pak, siapa dalang di balik ini semua. Tapi yang pasti tadi ketika saya menyelamatkan Non Safa, ketika Non Safa jatuh, sudah tidak ada orang yang bersama Non Safa, Pak. Ozi, gas! Siapa? Ayo cepat, Ozi. Siap, Bu. Cepet sih. Ya Allah, hamba mohon tolong lindungilah anak hamba. Tolong selamatkanlah Safa, ya Allah. Ini benar-benar kelewatan. Apa ini ulah Big Boss? Atau Kalau benar si hantu nggak terlibat dengan penculikan Safa, lalu siapa?